Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dersha Natali Merianur dan saya Elvira Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi tafsir hukum keluarga tentang muasyarah, hak dan kewajiban dalam rumah tangga 1. Untuk yang pertama, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Menurut Dr. Andes Haji Siti Nazar Bakri dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah, mendefinisikan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri, dan kewajiban yang dilakukan oleh istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 19 tentang hak dan kewajiban suami istri, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaul dengan mereka menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dari ayat di atas terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, jangan menjadikan harta dan kekayaan sebagai tolak ukur dalam memilih istri. Cinta adalah dasar utama dalam menikah. Yang kedua, mahar adalah milik istri dan suami tidak berhak memilikinya dengan cara apapun, kecuali dengan kerelaan istri. Yang ketiga, suami bertanggung jawab memelihara institusi keluarga. Segala masalah yang muncul tidak boleh membuatnya bersikap buruk terhadap istri yang berujung pada perceraian. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami istri, serta timbullah juga hak dan kewajiban masing-masing sebagai timbal balik di antara keduanya. Dalam kaitan ini, hak dan kewajiban suami istri dapat dibagi menjadi 6 hal, yaitu yang pertama, kewajiban suami terhadap istrinya. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suaminya. Yang ketiga, hak suami atas istri. Yang keempat, hak istri atas suami. Yang kelima, kewajiban bersama suami istri. Dan yang keenam, hak bersama suami istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah, dan yang kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah 1.
menggauli istrinya secara baik dan patut. 2. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga, mendidik istri. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Dari istri hanya ada kewajiban dalam bentuk non-materi, yakni 1. Menggauli suami secara layak dengan kodratnya. 2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. 3. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. 4. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. 5. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. 6. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. 7. Mengatur rumah tangga dengan baik. 8. Menghormati keluarga suami. 9. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami. 10. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju. 11. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami. 12. Selalu berhias dan bersoleh untuk suami. Dan yang terakhir, selalu berhemat dan suka menabung. Hak suami atas istri mencakup dalam 2 hal. Yang pertama, hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan. Dan yang kedua, hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Selanjutnya, hak istri atas suami. Yang pertama, hak-hak kebendaan, seperti mahar atau mas kawin dan nafkah. Yang kedua, hak-hak bukan kebendaan, seperti sikap menghargai, menghormati, memberikan perlakuan-perlakuan yang baik, meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, melindungi dan menjaga nama baik istri, serta memenuhi kebutuhan kodrat hajat biologis istri. Lalu, kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang kedua, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, hak bersama suami istri, yakni hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah, yang pertama, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan sebaliknya. Yang kedua, suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Yang ketiga, haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suami. Yang keempat, hak saling mendapat warisan apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan, meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, keduanya wajib berperilaku yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.